Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 8? Semoga semuanya senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah ya. Amin. Hari ini adalah pertemuan pertama kita untuk pembelajaran matematika di kelas 8 semester 1. Kita mulai ya. Untuk materi di kelas 8 semester 1 ini ada 5 bab. Yang pertama nanti kita akan mempelajari tentang pola bilangan. Kemudian bab kedua tentang koordinat kartesius. Bab ketiga tentang relasi dan fungsi. Bab keempat tentang persamaan garis lurus. Dan bab 5 tentang sistem persamaan linier dua variabel. Kita langsung ke bab pertama, yaitu pola bilangan yang akan kita pelajari di hari ini. Bab pertama yaitu pola bilangan, di mana di pola bilangan ini ada 4 sub bab atau submateri. Yang pertama kita akan mempelajari tentang pola barisan konfigurasi objek. Kemudian yang kedua yaitu pola dan suku-suku barisan bilangan. Yang ketiga barisan dan deret aritmetika, dan yang keempat barisan dan deret geometri. Di mana video yang akan Ibu Guru buat nanti ada beberapa bagian ya. Pastikan kalian menonton video dari bagian pertama sampai bagian terakhir dari bab 1 ini. Yang pertama kita akan mempelajari subbab tentang pola barisan konfigurasi objek. Pola konfigurasi objek di sini kita akan membahas tentang pengertian pola barisan bilangan dan barisan bilangan khusus serta polanya. Di sini kita melihat ada susunan kartu bridge ya. Nah, seperti apa kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari di sini? Nah, yang pertama kita akan mempelajari pengertian pola pada barisan bilangan. Perhatikan pola batang-batang korek api berikut. Di sini ada beberapa gambar, beberapa batang korek api yang disusun sedemikian rupa ya. Ini ada gambar pertama, saya beri nomor di sini. Kemudian ini gambar yang kedua, gambar yang ketiga, gambar yang keempat. Banyak batang korek api yang ada pada setiap pola adalah gambar yang pertama. Di sini ada 3 batang korek api. Kita cek. Ini 1, 2, kemudian 3. Di sini kita tulis 3. Kemudian gambar yang kedua, di sini ada berapa batang korek api? Kita lihat, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Kita tulis di sini 5. Kemudian gambar yang ketiga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ada 7 batang korek api. Kita tulis di sini. Kemudian gambar yang keempat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 batang korek api. Banyak batang korek api yang dibutuhkan pada pola berikutnya dapat ditentukan dengan menambahkan 2 batang pada pola sebelumnya. Kita lihat, gambar pertama banyak batang korek apinya 3. Kemudian gambar yang kedua 5. 3 ke 5 ini kan berarti ditambah dengan 2. Kemudian dari gambar kedua ke gambar ketiga, 5 ke 7. Berarti ditambah dengan 2. Kemudian gambar ketiga ke gambar keempat, 7 ke 9. 7 ditambah 2 sama dengan 9. Jadi,
Untuk menghitung banyaknya korek api pada gambar-gambar ini dapat ditentukan dengan menambahkan 2 batang pada pola sebelumnya. Sehingga 3, 5, 7, 9 merupakan salah satu contoh barisan bilangan. Barisan bilangan dapat diartikan sebagai susunan bilangan yang memiliki keteraturan. Jadi kalau kita lihat dari susunan barisan bilangan ini 3, 5, 7, 9. Ini ada keteraturan, ada polanya, yaitu ditambah dengan 2. 3 tambah 2, 5. 5 ditambah 2, 7. 7 ditambah 2, 9. Keteraturan inilah yang kita namakan dengan pola. Aturannya. Lanjut. Kita akan membahas tentang barisan bilangan khusus dan polanya. Nah, ini beberapa jenis barisan bilangan. Yang pertama adalah barisan bilangan asli. Bilangan asli itu dimulai dari angka 1 ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kita gambar dalam bentuk noktah atau titik seperti ini. Nah, di sini ada pola, ada keteraturan yang dapat kita lihat. Suku pertama itu kan 1. Kemudian untuk suku kedua, 2. 2 ini artinya 1 tambah 1. Jadi suku sebelumnya ditambah dengan 1. Suku yang ketiga ini 3. Dari mana? Suku sebelumnya, yaitu 2 ditambah dengan 1. Jadi ada keteraturan-keteraturan, ada polanya. Kemudian suku yang keempat, di sini 4. 4 dari mana? Suku sebelumnya tambah dengan 1. Jadi 3 tambah dengan 1 dan seterusnya. Sehingga 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya ini dinamakan barisan bilangan asli. Gitu ya. Yang kedua adalah barisan bilangan ganjil. Kita tahu ya bilangan ganjil itu. Jadi bilangan yang tidak habis dibagi 2. Nah, bilangan ganjil itu berapa saja? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan seterusnya. Kalau kita gambar dalam bentuk noktah atau titik, seperti ini gambarnya. Nah, sekarang kita lihat polanya. Kita lihat keteraturannya. Yang pertama itu 1. Suku pertama 1. Suku keduanya 3. Suku ketiganya 5. Kalau kita lihat, di sini polanya apa? Suku sebelumnya ditambah dengan 2. 1 ditambah 2, 3. 3 ditambah 2 sama dengan 5. 5 ditambah 2 sama dengan 7. Dan seterusnya. Sehingga barisan 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ini dinamakan barisan bilangan ganjil. Nah, sekarang lanjut ke barisan bilangan genap. Tadi bilangan ganjil itu bilangan yang tidak habis dibagi 2. Kalau bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi 2. Berapa saja itu? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan seterusnya. Nah, kita lihat pada gambar di sini ya. Suku yang pertama 2, suku keduanya 4, suku ketiganya 6. Kita lihat polanya bagaimana. Nah, kalau kita lihat di sini polanya ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2. Jadi suku sebelumnya 2 ditambah 2 sama dengan 4. Untuk mencari suku ketiga berarti ya 4 ditambah dengan 2. Hasilnya 6. Suku berikutnya lagi bagaimana? Ya 6 ditambah dengan 2 dan seterusnya. Jadi suku sebelumnya ditambah 2. Sehingga menghasilkan barisan bilangan genap 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan seterusnya. Itu namanya barisan bilangan genap. Yang keempat adalah barisan bilangan segitiga.
Pola barisan bilangan segitiga sebagai berikut ya. Kita lihat di sini gambar-gambar dalam bentuk noktah atau titik-titiknya ini. Suku yang pertama 1, suku yang kedua 3. Ini kan membentuk segitiga ya. Suku yang ketiga ada 6 dan seterusnya. Kita lihat polanya bagaimana. Polanya di sini adalah suku pertama 1. Untuk mendapatkan suku yang kedua berarti 1 tambah 2. Kemudian untuk suku ketiga berarti 1 tambah 2 ditambah 3. Untuk suku keempat berarti 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 dan seterusnya. Jadi barisan bilangan 1, 3, 6, 10, 15 dan seterusnya ini dinamakan barisan bilangan segitiga. Bisa membedakan ya, barisan bilangan asli, barisan bilangan ganjil, genap, segitiga. Ada lagi yang kelima di sini barisan bilangan persegi panjang. Kalau persegi panjang kita gambar noktahnya berarti dia membentuk persegi panjang. Noktah-noktah itu. Kalau segitiga berarti dari noktah-noktah itu tadi atau titik-titik itu tadi membentuk gambar segitiga. Kalau barisan bilangan persegi panjang itu ada 2, 6, 12, 20 dan seterusnya. Ya. Kalian bisa mengamati sendiri pola atau keteraturan di situ dari suku sebelumnya, suku sesudahnya, dan seterusnya. Di mana keteraturan itu tetap ya. Kalau ditambah 2 semuanya. Kemudian yang seterusnya adalah barisan bilangan persegi atau bilangan kuadrat. Nah, ini kalau kita lihat kumpulan dari noktah atau titik ini membentuk persegi. Kalau persegi panjangnya persegi panjang, kalau persegi membentuk persegi. Sehingga kita dapatkan barisan bilangan persegi itu 1, 4, 9, 16, 25. Dari mana? Dari hasil pengkuadratan ternyata ya. Jadi suku pertama itu kan 1, itu 1 kuadrat. Ternyata ini bilangan-bilangan kuadrat. 4 itu 2 kuadrat. 9 itu 3 kuadrat. 16 itu 4 kuadrat, 25 itu 5 kuadrat, dan seterusnya. Jadi tanda titik-titik di sini artinya bisa dilanjutkan sampai angka berapapun. Nah, jenis-jenis barisan bilangan selanjutnya adalah barisan bilangan segitiga Pascal. Ini mungkin kita pernah pelajari segitiga Pascal itu pada bab himpunan ya. Masih ingat? Jadi untuk menyusun segitiga Pascal itu dimulai dari angka 1. Kemudian di sini namanya segitiga, berarti membentuk segitiga di sini. 1. Kemudian untuk mendapatkan angka-angka di bawahnya ini dengan cara menjumlahkan 2 bilangan di atas. 1 ditambah 1 berarti 2. Kita tambah di samping kanan, samping kiri dengan angka 1. Kemudian untuk baris berikutnya, berarti tinggal menambahkan 2 bilangan di atas. 1 ditambah 2, 3. 2 ditambah 1, 3. Kalau sudah, samping kanan, samping kiri kita tambah dengan angka 1. Baris berikutnya, tinggal menjumlahkan lagi. 2 bilangan di atasnya. 1 tambah 3, 4. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1, 4. Kita tambah lagi, sisi kanan, sisi kiri dengan 1. Dan seterusnya. Sehingga didapat barisan bilangan seperti ini. Namanya barisan bilangan segitiga Pascal. Jadi ini baris pertama. Baris 1. Baris kedua. Baris ketiga, 4, dan seterusnya. Nah, beberapa sifat barisan bilangan pada segitiga Pascal sebagai berikut. Pada setiap baris diawali dan diakhiri dengan bilangan 1. Nih ya. Awal, akhir selalu diawali, diakhiri dengan bilangan 1. Yang kedua, setiap bilangan diperoleh dengan menjumlahkan 2 bilangan di atasnya, kecuali bilangan pada barisan pertama dan kedua. Kecuali baris pertama dan kedua. Kalau misalkan ini mau dilanjutkan ke baris berikutnya, berarti tinggal ditambahkan 1 tambah 4, 5. 4 tambah 6, 10. 6 tambah 4, 10. 4 tambah 1, 5. Kemudian di awal akhir kita tambah dengan bilangan 1. Aturannya begitu ya. Yang ketiga, sifatnya adalah
bilangan-bilangan dalam satu diagonal membentuk suatu barisan juga. Kita lihat diagonal pertama. Diagonal pertama itu ini ya. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ternyata di situ membentuk barisan bilangan konstan, yaitu bilangan 1. Kemudian diagonal yang kedua, 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata membentuk barisan bilangan asli. Nah, ada beberapa sifat di dalam barisan bilangan segitiga Pascal ini. Kemudian diagonal yang ketiga, 1, 3, 6, 10. Nah, ini merupakan barisan bilangan segitiga. Nah, segitiga Pascal ini banyak kegunaannya. Nanti di kesempatan lain kita akan bahas kegunaan dari segitiga Pascal ini. Baik, itu tadi beberapa contoh dari barisan bilangan. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Perhatikan pola noktah berikut. Ini ada kumpulan titik-titik atau noktah, ya. Ada 4 gambar. Gambar pertama, kedua, ketiga, keempat. Berapa noktah pada pola ke-18? Nah, jadi ketika kita mempelajari pola bilangan ini nanti akan mempermudah kita untuk menentukan misalkan begini, ini kan gambarnya 1 sampai 4. Kita disuruh menentukan pola ke-18. Berarti gambar ke-18 jumlah titik-titiknya atau noktahnya berapa? Kan kita tidak mungkin mau menggambar sampai gambar ke-18. Memakan waktu. Ya, kalau yang ditanyakan 18. Kalau misalkan yang ditanyakan pola ke-50, kita harus menggambar sampai gambar ke-50, kan tidak mungkin. Nah, kalau kita mempelajari dengan yang namanya pola, kita bisa langsung menentukan pola ke-18 berapa, pola ke-50 berapa. Begitu. Nah, caranya bagaimana? Dari gambar diperoleh banyak noktah sebagai berikut ya. Gambar pertama noktahnya atau titiknya 1. Ini saya lingkari dulu. Gambar kedua noktahnya 4. Gambar ketiga noktahnya, jumlah noktahnya ada berapa itu? 7 ya. Kemudian gambar keempat ada 10. Nah, kita tentukan pola-polanya. 1, 4, 7, 10. Nah, 1 jelas. 4 ini kita peroleh dari mana? Satu ditambah 1 kali 3. 7. Berarti ngikut aja. 1 ditambah 2 kali 3. Berarti kalau 10, ya 3 kali 3, 9 toh, ditambah dengan 1. Jadi dia ada polanya, berurutan, teratur. Nah, kalau kita sudah mengenali polanya, coba perhatikan. Kalau di sini 4, berarti di sini, oh maaf, salah. Kalau di sini, sabar, ini saya tulis U1, U2, ini U3, ini U4. Jadi kalau di sini suku kedua, berarti di sini 1. Kalau di sini suku ketiga, berarti di sini 2. Kalau di sini suku keempat yang dicari, berarti di sini kita tuliskan 3. Artinya kan dikurang 1, dikurang 1. Nah, kalau yang kita cari adalah pola ke-18, berarti U. Nanti saya akan jelaskan di belakang U itu apa. U itu suku ya. Suku ke-18 berarti ya 1 ditambah dengan berapa tadi? Kalau 4, 3. Kalau 3, 2. Kalau 2, 1. Berarti artinya kan dikurang 1. 18 dikurang 1 itu 17. Dikalikan dengan 3. Berarti 1 ditambah
51 sama dengan 52. Nah, jadi kalau kita bisa mengenal polanya, kita bisa mengenal keteraturan-keteraturan di situ, kita bisa menentukan pola keberapa tanpa kita harus menggambar manual begitu. Ya. Nah, kita lanjut ke pola dan suku-suku barisan bilangan. Pengertian barisan bilangan. Perhatikan barisan bilangan berikut. Nah, 1A di sini ada barisan bilangan 1, 3, 5, 7. Di sini memiliki 4 suku. Nah, yang tadi Bu Guru katakan ya. Jadi 1 ini U1 atau suku pertama. 3 ini suku kedua atau U2. 5 ini suku ketiga atau U3. 7 ini suku keempat. Tahu ya pengertian suku. Kemudian yang kedua, barisan bilangan 2, 4, 6, 8, 10. Ada berapa suku di sini? 1, 2, 3, 4, 5. 5 suku. Suku pertama kita tulis U1, suku kedua U2, dan seterusnya. Nah, untuk yang C, 3, 6, 9, 12, 15. Sampai titik-titik. Artinya apa? 3 ini U1, 6 ini U2, 9 ini U3, 12 ini U4, 15 U5, dan dia tak terhingga. Karena di sini ada tanda titik-titik, artinya bisa dilanjutkan ke sampai barisan sampai bilangan berapapun. Jadi, suku itu disingkat dengan U. UN berarti suku ke N. Paham ya pengertian suku? Nah, lanjut. Beberapa contoh aturan barisan bilangan. Nah, sekarang kita bicara tentang aturan. Berarti kita akan bicara tentang pola atau keteraturan yang ada pada barisan bilangan itu. Yang pertama adalah barisan dengan aturan ditambah. Misalkan di sini, ada barisan bertingkat 1. 1, 3, 5, 7, 9. Nah, aturannya apa? Untuk mendapatkan suku berikutnya, berarti suku sebelumnya ditambah dengan 2. Jadi di sini tambah 2, tambah 2, ditambah 2, ditambah 2. Jadi aturannya adalah suku pertama tambah 2, menghasilkan suku kedua. Suku kedua tambah 2, menghasilkan suku yang ketiga. Suku ketiga tambah 2, menghasilkan suku keempat, dan seterusnya. Jadi aturannya tetap gitu ya. Kemudian di sini yang kedua ada barisan bilangan 0, 1, 3, 6, 10. Ini dikatakan barisan bertingkat 2. Kenapa? Nah, karena aturannya ada 2 tingkat nih. 0 tambah 1, 1. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 3, 6. 6 tambah 4, 10. Dan ternyata di sini 1 tambah 1, 2. 2 tambah 1, 3. 3 tambah 1, 4. Pola tetapnya ada di tingkat yang kedua. Makanya dinamakan barisan bertingkat 2. Kalau yang jenis yang ketiga, barisan bertingkat 3, berarti pola yang sama, aturan yang sama ada pada tingkat yang ketiga. Begitu. Ya, jadi barisan bilangan 0, 1, 3, 8, 18, 35 dikatakan barisan bertingkat 3. Bisa bedakan ya. Jadi aturannya tetap, polanya tetap. Ada lagi barisan dengan aturan dikali. Seperti ini, 3, 6, 12, 24. 3 ke 6, 6, 12, 12 ke 24. Aturannya apa? Dikalikan 2. 3 kali 2, 6. 6 kali 2, 12. 12 dikali 2, 24. Dan seterusnya. Ada lagi barisan dengan aturan dipangkatkan. Misalkan 1 pangkat 3, 1. 2 pangkat 3, 8. 3 pangkat 3, 27. Dan seterusnya. Yang terakhir adalah barisan Fibonacci. Aturannya adalah mulai suku ketiga, setiap suku diperoleh dengan menjumlahkan 2 suku sebelumnya. Jadi begini, suku ketiga itu ini ya, U3 diperoleh dari penjumlahan 2 suku berikutnya. 1 tambah 1, 2. Untuk suku berikutnya bagaimana? 2 suku sebelumnya dijumlah. 1 tambah 2, 3. Untuk mendapat 5 bagaimana? 2 tambah 3. Untuk mendapat 8 bagaimana? 3 tambah 5.
Untuk mendapat 13 bagaimana? 5 tambah 8 dan seterusnya. Kalian bisa baca barisan Fibonacci ya. Ini penemunya adalah Leonardo Fibonacci. Jadi untuk mendapatkan suku ketiga dan seterusnya dengan cara menjumlahkan dua suku sebelumnya. Itu beberapa aturan pada barisan bilangan. Nah, sekarang rumus suku ke N atau UN pada barisan bilangan. Nah, yang perlu diingat ini, prinsip dasarnya dalam menentukan rumus suku ke N adalah mencari kaitan antara bilangan 1 dengan suku ke-1, bilangan 2 dengan suku kedua, bilangan 3 dengan suku ketiga, dan seterusnya. Contohnya, ini ada barisan bilangan 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Berarti U1-nya berapa? 2. Tadi sudah belajar ya, U itu apa? U itu adalah suku. U2-nya 4, U3-nya 8, U4-nya 16. Nah, kita mencari keterkaitan. Keterkaitan antara apa? Bilangan dengan suku. Kita lihat. Bilangan dengan suku. Bilangan itu ini, suku itu ini. Seperti yang di depan tadi. Kita menentukan polanya. Setelah itu kita bisa menentukan pola keberapapun tanpa harus menghitung secara manual. Gitu. Jadi kalau suku yang pertama 2, suku kedua 4, suku ketiga 8. Berarti kita bisa membuat pola 2 dipangkatkan dengan sukunya. Kalau suku pertama berarti 2 pangkat 1. Suku kedua berarti 2 pangkat 2. Nah, ini saya lingkarin ya. Kalau suku ketiga berarti ya 2 pangkat 3. Hasilnya adalah 8. Jadi kita mencari keterkaitan antara bilangan dengan sukunya. Dan seterusnya. Sehingga rumus suku ke N-nya adalah UN sama dengan 2 pangkat N. Kalau misalkan kalian disuruh menentukan U50, berarti ya 2 dipangkatkan dengan 50. Begitu ya. Nah, untuk barisan dan deret aritmatika akan kita bahas di video bagian selanjutnya. Nanti Ibu Guru akan share buku matematika kelas 8 semester 1. Silakan dipelajari. Kemudian tayangan video ini ringkasan ya dari materi yang ada di situ. Jadi nanti silakan dipelajari baik yang ada di buku maupun yang penjelasan di video ini ya. Sekian penjelasan Ibu Guru tentang pola bilangan, kemudian barisan bilangan. Kita akan ketemu lagi di video bagian yang kedua. Mohon maaf apabila ada khilaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.